Haleluya. Selamat pagi saudara, kita jumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Selalu menjadi sukacita bagi kita semua jika kita dapat memulai hari yang baru bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya hanya dengan kekuatan dari Tuhan kita dapat berjalan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Selamat pagi ya Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami menaikkan syukur kami Bapa untuk hari yang baru. Terima kasih untuk hidup yang Kau berikan. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan. Terima kasih untuk istirahat yang Kau berikan Bapa. Sehingga kami masih dapat masuk ke hari yang baru. Kami percaya Engkau masih mempunyai rencana yang indah Bapa buat setiap kami. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berdoa, yang sungguh-sungguh memelihara dan melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara, mari kita baca firman Tuhan pagi ini dari kitab Mazmur 119 ayat 105. Berbunyi demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Saudara, bagi Anda yang hobi berpetualang, ataupun jika Anda pernah memperhatikan orang yang memiliki hobi berpetualang, misalnya mendaki gunung, atau berjalan menyusuri alam, untuk menikmati keindahan alam, ataupun untuk berolahraga, Anda akan menjumpai bahwa senter atau alat penerangan merupakan salah satu peralatan yang wajib dimiliki dan dibawa dari beberapa peralatan wajib lainnya ketika mereka berpetualang, mendaki gunung, ataupun berjalan menyusuri alam. Ketika matahari terbenam dan gelap pun tiba, Anda kemudian akan sadar bahwa ternyata Anda tidak dapat melihat apa-apa, baik di sekitar Anda, bahkan Anda akan kesulitan melihat jelas diri Anda sendiri. Anda akan kesulitan melihat jelas bahkan pakaian yang Anda kenakan sendiri. Makanya, ketika malam tiba, biasanya orang-orang akan memilih untuk berhenti, terutama ketika mereka sedang di tengah perjalanan mendaki gunung atau di tengah perjalanan menyusuri hutan atau alam. Mereka akan memilih untuk berhenti ketika malam tiba. Mereka berhenti untuk menginap sampai menunggu pagi hari ketika matahari sudah terbit kembali untuk kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Karena ketika Anda memaksakan berjalan ataupun berlari dalam keadaan yang gelap, tidak ada cahaya, Anda bahkan tidak dapat melihat jika ada bahaya di depan Anda, jika ada jurang ataupun binatang buas. Apalagi jika Anda baru pernah menjumpai ataupun melalui jalan tersebut. Anda tidak mengenal lingkungan tersebut. Terlalu berbahaya, sehingga risikonya Anda mungkin tidak dapat mencapai tujuan perjalanan Anda, ataupun Anda mungkin tidak akan kembali pulang dengan selamat. Saudara, mungkin seringkali kita tidak sadar kalau keadaan tersebut sangat mirip dengan keadaan perjalanan hidup kita di dunia ini. Bagi kita yang tinggal di tempat yang sudah maju, mungkin kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita hidup di dalam dunia yang gelap. Dan ini pun sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Ya, dunia yang kita tinggali ini memang penuh dengan ketidakpastian. Banyak perusahaan-perusahaan yang di masa lalu sangat berjaya di dunia. Tetapi saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan tersebut bahkan sudah tidak pernah terdengar lagi namanya. Ya, memang dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Dan di zaman sekarang,
ketika internet datang dan menawarkan banyak sekali informasi dan pengetahuan yang tidak terbatas, siapapun dapat mengakses berita-berita, informasi-informasi untuk memperoleh pengetahuan yang tidak terbatas. Tetapi, siapa yang dapat menjamin kebenaran setiap informasi tersebut? Setiap informasi yang Anda baca yang ada di internet. Karena siapapun saat ini dapat membuat konten YouTube, ataupun menulis blog dengan konten apapun yang mereka inginkan. Ya, internet memang memberikan banyak sekali profesi baru, dan salah satunya yang saat ini sedang populer disebut sebagai influencer. Influencer biasanya memiliki follower yang sangat banyak, dan mereka membuat konten, baik konten di YouTube, Instagram, ataupun media sosial lainnya, mengenai apapun. Sehingga banyak juga perusahaan-perusahaan memakai jasa mereka untuk mempengaruhi masyarakat, untuk menggunakan produk mereka, membeli produk mereka, karena mereka melihat influencer yang terkenal pun juga menggunakan produk-produk perusahaan tersebut. Internet, sosial media, YouTube, menyediakan informasi tidak terbatas, sampai kita tidak dapat membedakan apakah informasi tersebut benar atau salah. Kita tidak dapat membedakan sumber informasi tersebut, apalagi untuk mengetahui apa motivasi orang-orang yang membuat konten-konten tersebut, termasuk informasi-informasi mengenai kehidupan kekal. Saudara, apakah Anda pernah juga membeli sesuatu, mungkin pakaian, mungkin makanan, mungkin kendaraan, mungkin gadget, ataupun traveling, karena Anda melihat seorang yang populer di sosial media ataupun di YouTube, sehingga Anda membeli dan melakukannya, dan kemudian ternyata Anda dapati ternyata produk yang Anda beli tidak sebagus yang direview atau dikatakan oleh mereka. Mereka yang disebut oleh influencer tersebut. Di zaman sekarang ini, saudara, kita dapat dengan mudah sekali jatuh dan terjerat dalam dosa. Bahkan melalui gadget yang kita miliki. Ya, dunia sedang berusaha untuk membutakan setiap orang. Dan perlahan-lahan mengajarkan bahwa dosa adalah hal yang biasa. Dunia sedang berusaha untuk mengajarkan bahwa pornografi adalah hal yang biasa. Perceraian adalah hal yang biasa. Perkelahian, kekerasan, perjudian adalah hal yang biasa. Bahkan perseteruan di sosial media merupakan hal yang biasa. Dan juga kampanye terhadap hubungan sesama jenis LGBT seolah merupakan hal yang biasa bagi dunia. Dan memang itulah yang sedang dikenalkan oleh dunia kepada setiap orang. Termasuk juga dengan orang-orang Kristen yang tinggal di dalam dunia. Gadget, internet, konten-konten hiburan, serial-serial film yang selalu tersedia dapat membuat Anda sangat sibuk, sehingga dapat membuat Anda tidak lagi bersemangat untuk mencari Tuhan. Sehingga membuat Anda tidak lagi bersemangat untuk membaca, tidak bersemangat untuk merenungkan firman Tuhan. Tanpa kita sadari, banyak orang yang sibuk secara jasmani, tetapi kerohaniannya telah menjadi buta oleh kegelapan dan menuju kebinasan kekal bersama dunia yang lenyap. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita, kita akan dapat melihat setiap tipu daya iblis melalui dunia. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10
kita baca bersama-sama dan kita renungkan. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sekali lagi, jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita bahwa betapa kita harus hidup suci dan salehnya di hari-hari terakhir ini. Bagaimana kita harus mengandalkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita masih dengan tekun memberikan telinga kita untuk mendengar, untuk memberikan pengertian, untuk memahami, untuk merenungkan, dan juga melakukannya. Jangan sampai kita dibutakan oleh dunia, sehingga keselamatan yang telah dikaruniakan oleh Tuhan menjadi percuma. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Sehingga hari ini kami diingatkan kembali Tuhan bagaimana kami harus hidup Bapa di hari-hari terakhir ini Bapa. Engkau menghendaki setiap anak-anak-Mu untuk hidup kudus dan saleh Bapa. Kiranya Engkau mengaruniakan Bapa kasih-Mu Bapa kepada setiap anak-anak-Mu Bapa yang turut berdoa Bapa bersungguh-sungguh. Kiranya Engkau melawat kami semua Bapa. Berikanlah kami kasih-Mu Tuhan Yesus, supaya kami juga selalu bersemangat Tuhan Yesus untuk mencari firman-Mu. Karena kami sadar kami tidak mampu untuk berjalan sendiri Bapa tanpa firman-Mu. Firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami Bapa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, dalam kebutuhan-kebutuhan, kiranya Engkau yang mencukupkan Bapa. Kiranya Engkau memberkati Bapa setiap keluarga, Engkau memberkati setiap ayah, setiap ibu, setiap anak-anak Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap mata pencaharian anak-anak-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak yang bersekolah Bapa. Engkau yang cukupkan Bapa setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa kami yang kekal. Engkaulah Allah yang memelihara kami. Janji-janji-Mu ya dan amin Bapa. Dan kami masih hidup sampai hari ini pun juga karena kemurahan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas kami, kegiatan kami, setiap kegiatan dari anak-anak-Mu, Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Kita sudah berdoa, kita sudah membaca firman Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan penuh semangat. Dan jangan lupa, selalu jadikan firman Tuhan terang bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Amin.